Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaan-Mu kepada kami semua anak-anak. Bukan hanya satu hari, bahkan 1 tahun lamanya. Engkau selalu bersama-sama dengan kami, siang dan malam, membimbing kami, menuntun kami, menguatkan kami, dan mencukupkan segala apa yang kami butuhkan, baik secara jasmani dan terlebih-lebih kebutuhan secara rohani. Dan itu semua Tuhan Yesus bukan karena kami benar di hadapan, hanya karena belas kasihan kepada kami semua anak-anak. Dan saat ini, masing-masing kami datang sujud di hadapan. Kami ini tidak layak datang di hadapan, karena kami ini semua hanya usia debu tanah yang paling hina dari antara semua pendosa yang sudah pernah Engkau ciptakan di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon Tuhan Yesus berbelas kasihanlah kepada kami setiap anak-anak yang merendahkan hatinya saat ini di hadapan. Dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dan suci kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, yang telah tercurah dari tiang kayu salib. Saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman, sebagai kekuatan kami untuk berjalan di tengah-tengah dunia yang sudah gelap ini, terlebih-lebih di kemudian hari, dalam memperjuangkan iman. Apa yang harus kami lakukan? Berbicaralah dengan kami lewat kebenaran firman. Dan kami mohon urapilah bibir lidah kami, sehingga bukan kami lagi yang berkata-kata, tetapi Roh-Mu yang kudus. Dan Engkau yang benar-benar memperingatkan apa isi hati-Mu yang Engkau perdengarkan kepada kami semua pada malam hari ini. Anak-anak-Mu yang ada di Zoom dan di luar sana di live streaming itu kami. Segala kuasa kegelapan, roh penghulung di udara, roh-roh yang menyibukkan pikiran kami, hati kami, menutup telinga kami, mengeraskan hati kami. Kami seiman, kami seroh, kami patahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang punya kuasa di bumi dan di surga. Tutup mukus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Biarlah tiang api di malam hari melingkupi kami masing-masing pribadi, anak-anak-Mu, dan tiang awan di siang hari. Inilah doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah Engkau yang menyempurnakan kepada Bapa yang di surga. Segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya kami agungkan bersama di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi renungan singkat kita pada malam hari ini, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama yang kita kutip dari Injil Matius pasal yang ke-25. Matius yang ke-25 ayat 1 sampai 13. Sekali lagi Matius 25 ayat yang pertama sampai ke-13. Kalau sudah kita dapatkan, mari kita membacakannya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang pertama. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpaman 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Yang kedua, 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. 3, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. 4, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. 5, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. 6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsolah dia. 7, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. 8, gadis-gadis yang bodoh
berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual dan beli di situ. Yang 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ke-13. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak akan hari maupun saatnya. Demikian firman Tuhan. Dan sebelum kita membahas secara singkat bersama-sama Bapak Ibu, dan terlebih dahulu saya menyapa salam Elohim bagi panggilan ilahi, dan salam juga buat mempelai. Salam Elohim buat malaikat Tuhan, Nabi Tuhan, mempelai Kristus. Salam Elohim buat ketiga pasukan. Dan salam Elohim buat penonton di live streaming untuk kami. Saya mewakili kami dari ketiga pasukan. Kami mengucapkan salam damai sejahtera, salam kasih, salam sukacita. Biar segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dari kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, sebelum kita bahas, dan saya perlu jelaskan, tentu kita semua dari anggota ketiga pasukan bertanya-tanya, kenapa biasanya hari Rabu ibadah ketiga pasukan kenapa dibutuhkan pada hari Selasa. Nah, kita mengetahui bersama Bapak Ibu bahwa hari Rabunya besok berarti bertepatan dengan tahun lama, perpisahan dari tahun lama menuju ke tahun baru. Jadi kita semua anak-anak Tuhan pasti sibuk untuk mengucap syukur setiap yang lalu, bagaimana dalamnya penyertaan Tuhan kepada kita masing-masing pribadi, anak-anaknya, meskipun ada berbeda-beda. Dan tentu kita meminta belas kasihan Tuhan menuntun kita ke akhir tahun baru yang ini, yang tidak sesuai, supaya dikuatkan untuk meninggalkannya, sesuai kita meninggalkan tahun lama, dan kita dibaharui kembali seperti kita menginjakkan tanggal 1 Januari 2026, sehingga kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentu saja kepada kita itu diingatkan, bukan seperti anak-anak dunia sibuk untuk memuaskan keinginan dagingnya, mabuk-mabukan, seakan-akan dia bersuka cita itu dengan cara begitu di hadapan Tuhan. Dia mabuk-mabukan, menyenangkan diri ini karena dia sudah sampai ke tahun baru besoknya. Tapi kita anak-anak Tuhan dipersiapkan bahwa apa yang harus kita lakukan. Tentu saja kalau kita besok tetapkan ibadah kita ketiga pasukan, pasti kita mungkin agak terganggu sedikit, sehingga kita tidak waktu untuk meminta tuntunan Roh Kudus dan mengakui apa yang tidak sesuai di tahun lama, sehingga kita seakan-akan melihat tapi tidak memahami, mendengar, dan tidak mengerti. Jadi saat ini makanya kita sepakati bersama, mohon maaf kalau sebelumnya hanya saya informasikan kepada kami, dan saya yakin bahwa ini keputusan kita bersama bahwa ibadah ketiga pasukan kita adakan pada malam hari ini. Dan dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan ini tadi, Bapak Ibu, saya yakin bahwa kita ini dari firman Tuhan ini setiap hari, setiap malam kita sudah menguasainya. Sekalipun bukan lewat ibadah doa pagi, ibadah minggu, pasti sehari kita membacakan akan hal ini. Kalau kita berbicara di sini, judulnya adalah
gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ayat 1, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpaman 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong memulai laki-laki. Tentu kita bertanya, siapa gadis itu yang dimaksud? Apakah ini tertunjuk kepada remaja-remaja mungkin yang belum nikah? Atau bagaimana gadis-gadis? Ini secara perumpamaan, diumpamakan lagi apa yang serupa dengan kerajaan surga itu. Yaitu dari 10 gadis bodoh. Siapa gadis? 10 gadis. Jadi belum ditentukan siapa yang bodoh dan yang berhikmat. Tentu kita bertanya, siapa saja gadis? Gadis itu adalah ibarat kita semua umat manusia yang sudah mengaku menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus, yang sukacita senantiasa mengatakan kebenaran firman Tuhan, menguatkan sesama kita di tengah-tengah dunia ini, bahwa kita tidak perlu takut karena ada Tuhan Yesus menyertai kita setiap hari. Berarti kita sudah mengerti. Hanya umpaman 10 gadis, yang arti yang sesungguhnya adalah kita semua anak-anak Tuhan, orang tua, bapak-bapak, remaja, gadis, anak-anak yang percaya kepada Yesus, itu adalah tergolong dalam 10 gadis. Namun di ayat yang pertama ini hanya dikatakan 10 gadis secara umum, sama seperti kebenaran firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berarti dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Berarti ini masih belum dibatasi, ada peraturan untuk terbatas seperti yang ada itu ini. Berarti kita anggap semua manusia yang percaya kepada Tuhan. Nah, di ayat yang kedua, 5 diantaranya yang bodoh dan 5 yang bijaksana. Nah, di sini kita diingatkan bahwa ini bukan berlaku untuk semua manusia, untuk seluruh dunia. Namun ada pemisahan antara yang bodoh dan 5 bijaksana. Diteruskan, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam. Ya, mohon maaf, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Tentu kita bertanya, apakah ini benar-benar pelita atau obor atau bagaimana? Seperti kalau zaman dahulu kala itu manusia pada umumnya memakai obor pada malam hari karena masih belum ada jualan senter itu, Bapak. Apakah obor seperti ini yang dimaksud atau bukan? Nah, dijelaskan di sini bahwa kita yang sudah mengerti dan mengenal Tuhan Yesus tadi, artinya kita sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Membaca, menghafal, mengatakan, dan belajar menjadi pelaku firman. Diteruskan ayat 4. Sedangkan gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Nah, apa yang dilambangkan atau diumpamakan tentang gadis bodoh itu? Artinya, saya kembali ke belakang. Tadi gadis-gadis yang dimaksud adalah kita semua umat manusia. Dari mana kita bisa tahu bahwa saya tergolong dari kelima gadis bodoh atau kelima gadis yang bijaksana, yang berhikmat? Artinya, gadis yang bodoh itu tidak membawa pelitanya. Kita semua yang percaya awalnya kepada Tuhan Yesus hanya pintar menghafal, membaca, titik koma, tapi tidak pernah menjadi pelakunya. Artinya, membawa pelitanya karena kebenaran firman Tuhan itu adalah terang, dan tetapi tidak membawa minyak. Dan yang membuat kebenaran firman Tuhan itu mati adalah karena tidak menjadi pelakunya, hanya mengatakan, menghafal, dan mengupas satu persatu. Jadi itu gambaran dari bahwa gadis-gadis bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Nah, diteruskan, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, kalau kita bertanya lagi, ada perbedaan di sini.
Artinya gadis bijaksana membawa tanya, percaya kepada Yesus, belajar, menghafal, dan belajar menjadi pelaku firman, sehingga firman Tuhan itu gambaran dari minyak dalam buli-buli mereka. Buli-buli mereka itu adalah hati yang mempunyai Roh Kudus. Artinya semua kebenaran firman Tuhan itu akan masuk ke buli-buli yang menjadi minyak, akan menuntun kita ini apa yang harus kita lakukan. Sehingga walaupun tengah malam kita bisa mengetahui apakah ini benar atau salah, ini jalan atau bukan. Itu istilah nyata kalau kita sedang berjalan misalkan di tengah kegelapan malam. Namun yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan ini pelita, artinya kita bisa mengerti sesuatu yang tidak terjadi, ada Tuhan untuk memberitahu kita sebagai pelita atau terang dengan cara lewat mimpi, penglihatan. Karena kita selalu terhubung dengan kebenaran firman-Nya dan sudah belajar menjadi pelaku firman. Dan semua kebenaran itu sudah ada di dalam hati kita, itu gambaran dari budi-budi. Kelima, tetapi karena mempelai itu lama datang, dan datang juga, mengaturlah mereka semua lalu tertidur. Nah, di sini diingatkan kita. Seakan-akan kalau kita berpikir dari ayat yang pertama ini sampai keempat ini, kita sudah mengetahui bahwa masing-masing siapa yang tergolong dalam gadis bodoh dan gadis bijaksana. Nah, sehingga kita berkata, oh, 1 tahun lamanya, bahkan dari mulai saya menjadi seorang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, saya tidak tergolong dalam gadis yang tidak membawa minyak. Jadi saya menjadi seorang yang membawa pelitanya dan juga minyak dalam budi-budi mereka. Namun kita dikuatkan dan dikhawatirkan di ayat yang kelima ini. Karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Mengantuklah mereka, berarti tidak tergolong. Bukan hanya gadis bodoh yang mengantuk. Dan bukan juga hanya gadis yang bijaksana yang mengantuk. Berarti mereka mengantuk, semua lalu tertidur. Itu kata kebenaran firman Tuhan. Artinya bahwa bukan hanya sebatas itu. Kalau ibarat perjalanan, bukan hanya sampai 1 jam berangkat misalnya. Jadi kita pikir ya ini sudah selesai. Aku capek. Berarti sebenarnya masih belum sampai ke tujuan kalau ibarat kita sedang menuju ke suatu tempat. Misalnya 5 kilo. Baru kita lewati 1 kilo. Kita berkata ya ini sudah capek. Jadi tertidur. Begitu pula di dunia ini. Artinya banyak sekali yang menghalangi kita itu sehingga tertidur secara roh. Bukan tertidur secara jasmani. Nah, makanya diingatkan di sini. Waktu tengah malam terdengar suara orang-orang berseru, mempelai datang. Songsolah dia. Artinya, di sini kita bisa tentukan. Sekalipun kita semua sama-sama mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Dan pintar kita satu sama lain mengupas kebenaran firman Tuhan. Di sini, batasi lagi. Ada perbedaan antara orang yang sudah atau gadis yang sudah membawa pelita bersama minyak dalam buli-buli mereka. Sekalipun secara tubuh jasmani ini tertidur, tapi pada waktu tengah malam terdengar suara orang berseru mempelai datang. Songsolah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Berarti di sini kita bisa mengetahui. Artinya, sekalipun secara jasmani tubuh ini sudah tidur terlelap, namun secara roh kita tidak terlelap. Sehingga sekalipun di waktu malam hari, artinya ada cara Tuhan untuk memberitahu kita lewat penglihatan, lewat mimpi, bahwa Tuhan Yesus sudah datang di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita ambil kesimpulan atau simpulan dari ayat yang pertama tadi sampai ke 6 ini, kita sudah tahu siapa yang tergolong dalam gadis bodoh dan gadis bijaksana. Kita saling Bapak Ibu.
dari beberapa tahun kemarin. Artinya, itu kita anggap yang sudah kita bacakan ini. Sini kita sudah tahu bahwa kita tergolong dalam gadis bijaksana. Sekalipun kita sama-sama semua umat manusia mengatakan saya percaya kepada Tuhan Yesus. Pada saat kita diperhadapkan dengan kegelapan dunia atau tengah malam, artinya disulitkan dengan berbagai macam cara atau dibuat kita ini tidak bisa kemana-mana, artinya itulah gambaran dari tengah malam. Kita anggap dunia ini gelap tengah malam. Artinya mereka sebagian pada tertidur dan tidak memiliki minyak, artinya mengikuti arus dunia. Dan bagaimana saya nanti begini-begini sehingga disesatkan oleh si pembina keji itu atau penyelamat palsu itu. Artinya mereka semua menerima dan mengikuti sistem tanda binatang itu. Nah, ketika kita mengingat akan hal ini, membicarakan hal ini, berarti kita sudah tahu masing-masing bisa kita simpulkan saya tergolong di mana, gadis bodoh atau gadis bijaksana. Nah, saya tidak bisa mengatakan siapa, tapi kita sendiri yang akan mengetahui sendiri masing-masing kepada Tuhan. Berarti kita ingatkan bahwa kita ini masih mempunyai dalam buli-buli, sehingga sekalipun dunia ini dikatakan begini, ditakut-takuti, kita tidak pernah akan takut karena ada minyak dalam buli-buli. Diteruskan, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Dan gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam. Nah, begitu pula Bapak Ibu, diingatkan lagi kembali, kita semua anak-anak Tuhan yang ada di muka bumi ini, ada yang dipilih sebagai hamba, pelayan, pemuka agama, dan lain-lain. Tapi namun di hadapan Tuhan, kita ini diakui hanya sama bersaudara gadis-gadis. Bukan seperti di dunia ini. Ini harus dipanggil Bapak Suci atau Bapak yang terhormat, saya tidak tahu. Tapi itu peraturan manusia. Di mata Tuhan kita semua gadis-gadis. Artinya gadis-gadis itu artinya seperti ibarat domba-domba, bukan kambing-kambing. Kambing-kambing itu ya melawan. Artinya berbeda dengan domba-domba. Domba-domba itu menurut, tapi ini gambaran dari gadis-gadis itu adalah ya berbeda dengan gambaran dari orang-orang yang dikatakan mengerti firman Tuhan tapi tidak menjadi pelaku firman. Nah, kalau kita bicara di sini, pada saat itu mereka semua saling bangun dan membereskan pelita mereka. Beberapa tahun terakhir ini juga, semua kita sangat berapi-api juga memberitakan kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus akan datang. Tuhan Yesus segera datang, ada di awan-awan. Nah, namun kita menyampaikan berbeda dengan penyampaian dari kelima gadis bodoh yang tergolong tadi sudah lupa mengisi minyaknya. Artinya mereka mengatakan bahwa ini masih lama, masih kita tunggu ada di atas awan-awan, dan kita ini nanti diangkat, sehingga mungkin entah seperti diangkat seperti pakai tali atau bagaimana, saya tidak tahu. Nah, sehingga karena mereka sudah tidak memiliki minyak, sehingga gadis-gadis yang bodoh tadi mengatakan berikan kami sedikit minyak. Sedangkan kita saat ini atau beberapa tahun dari kemarin kita bersaksi bahwa Tuhan Yesus sudah datang dan sedang menghukum dunia ini. Tanda-tanda kedatangannya sudah diberitahu. Apa tanda-tanda? Akan mengalami ya orang tua, anak perempuan, anak laki-laki, dewasa, dia bisa mempunyai hikmat yang daripada Tuhan. Dapat penglihatan, mimpi, pendengaran. Karena itu tanda-tanda dari kedatangan Tuhan. Dan akan terjadi berbagai macam bencana untuk menyambut kedatangan Tuhan. Nah, sedangkan kita sudah tahu itu, sehingga kita mempersiapkan diri kita. Artinya, sehingga pada saat ini,
ketika ada yang terjadi, kita sudah keluar dan sudah tahu apa yang akan terjadi. Sedangkan gadis-gadis yang baru tadi, artinya terikat dengan keinginannya dan terikat dengan kepintaran secara jabatan, secara teologi, berkata bahwa itu bukan lagi saatnya, sudah tertulis itu, tapi itu tidak boleh, itu benar tapi masih lama. Tuhan Yesus itu belum datang dan mereka itu sudah menyesatkan Anda. Seharusnya di dalam firman Tuhan bahwa dia datang dari atas awan-awan bersama para malaikatnya. Jadi kita sudah tahu kita tergolong dari gadis lima bodoh atau gadis bijaksana. Kita jauh sebelumnya karena sudah ada minyak kita. Minyak itulah yang terhubung dengan Tuhan. Roh kita itu yang sudah menjadi pelaku firman Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, itu yang membukakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sudah datang bersama dengan kita, bukan lagi untuk menebus dosa, tetapi untuk menghakimi. Kalau kita berbicara di ayat seterusnya ini, artinya menjemput mempelainya ini adalah dikatakan ibarat seorang yang mencintai Tuhan sehingga dari kebenaran firman Tuhan menjadi dia pelaku. Artinya sehingga Tuhan itu juga jatuh cinta kepada seseorang itu karena dia benar-benar menjadi pelaku firman yang sesuai yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri lewat kebenaran firman-Nya. Jadi sehingga ada yang dikatakan seperti di dunia ini ya, bertunangan atau ya menikah. Nah seperti itu, tapi bukan menikah secara jasmani, tapi secara rohani. Artinya itulah cinta kasih Tuhan Yesus itu kepada setiap orang yang menjadi pelaku firman. Bukan dalam arti gadis-gadis benaran. Atau mungkin ya gadis-gadis yang cantik, ya bukan. Jadi kita semua gadis-gadis ini dilambangkan bahwa kita semua adalah manusia yang mengerti kebenaran firman, dan ada yang hanya mengatakan dan ada juga yang menjadi pelaku. Nah, kita tidak singgut, kita sudah mengerti akan hal itu. Nah, di sini apa yang membedakan kita dari gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana? Sementara kalau kita berbicara, gadis bodoh tadi berkata kepada gadis-gadis bijaksana, berikan kami sedikit minyak. Nah, gadis bodoh ini kita artikan bahwa sekarang, sebelum-sebelum ini, banyak yang mengatakan itu tidak benar. Tidak akan terjadi bencana alam di situ, tidak akan terjadi angin puting beliung dan lain-lain. Karena masih bukan saat. Nah, sementara kita yang mengatakan sebelum terjadi, itu akan terjadi. Saat ini yang dipermalukan itu adalah siapa? Dan yang mempermalukan itu adalah dari gadis-gadis bodoh yang tidak menyiapkan imannya atau pelitanya atau minyak. Artinya tidak menjadi pelaku, hanya menafsirkan secara manusia jasmani sehingga rohnya itu tidak tersambung dan tidak mengetahui bahwa Tuhan Yesus sudah datang. Jadi karena dia mengandalkan bahwa Tuhan Yesus itu masih di awan-awan, di kemudian hari masih lama, dan dunia ini masih baik-baik saja. Sehingga semua yang dia katakan itu sama sekali tidak pernah terjadi. Malah yang mempunyai minyak tadi, itulah yang akan terjadi. Dan saat ini, yang memalukan diri gadis-gadis yang bodoh ini sendiri bukan orang lain, tapi perkataannya sendiri. Dan dia mengatakan, oh ini, baru dia meminta, oh ini benar yang dikatakan gadis-gadis yang bijaksana ini kemarin. Artinya kita satu persatu. Itu cara Tuhan kita menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini, ibarat tengah malam. Satu persatu akan sadar. Berarti hamba Tuhan yang mengatakan ini kemarin kita percaya. Katanya dia sudah meminta supaya tidak terjadi murka. Dia sudah meminta supaya gunung tidak meletus. Nah, padahal tidak benar. Sedangkan yang dikatakan oleh anak Tuhan ini, inilah yang benar. Berarti sehingga itu yang dikatakan ya, ada perbedaan sehingga ya kita ini menjadi terang, bukan menjadi
gelap. Dan disitulah saat ini kita juga diingatkan supaya terang yang ada di dalam diri kita ini bukan hanya sampai di tahun lama ini, ketika kita nanti menginjakkan kaki ke tahun yang baru, bukan tahunnya dan tanggalnya yang baru, hati kita yang baru, pelita kita yang semakin baru, dan semua kebenaran firman Tuhan yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, itu kita minta tuntunan Roh Kudus. Diteruskan di sini. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Nah, di sini Bapak Ibu, sama seperti kemarin-kemarin. Kita saling berdebat, ada anak-anak Tuhan saling berdebat, dan itu tanda binatang itu tidak benar menurutmu, dan saya yang benar, dan ini ada pendeta-pendeta terbesar yang sudah mengelilingi dunia. Dan kenapa dia tidak tahu? Nah, di sini perbedaan tadi, gadis-gadis yang bodoh yang tidak memiliki minyak. Artinya dia mengandalkan apa kata manusia dan keluar dari kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena tidak lagi terhubung dengan Tuhan. Hatinya sudah jauh dari Tuhan. Itu gambaran dari minyak. Artinya dia mengandalkan pikiran dan dia mengandalkan jabatan manusia. Padahal kita semua hanya ciptaan Tuhan. Nah, sedangkan yang mengandalkan manusia terkutuk menurut kebenaran firman. Tapi itu dibuat tidak sadar. Karena tadi waktu malam hari. Jadi ya seperti itu yang gambarannya secara rohani. Jadi saat ini Bapak Ibu, apa yang anak Tuhan katakan juga. Artinya, ya, kita tidak memaksa. Artinya, daripada kita ditawan olehnya, lebih baik ya masing-masing saja. Artinya, perjuangkan iman saudariku apabila itu menurut saudariku jalan kebenaran, dan Tuhan masih menunggu ada di awan-awan, masih belum turun di tengah-tengah dunia ini, atau menunggu untuk diangkat sampai ke atas pohon, ya itu iman. Nah, kita juga ya kami ya, mengimani apa yang sudah kami ketahui lewat kebenaran firman Tuhan dan lewat cara Tuhan berbicara dengan kita. Nah, itulah gambarannya Bapak Ibu. Sehingga itu yang dikatakan kita ini bahwa lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Artinya kita ini ya sama-sama ikutilah itu. Mungkin kamu berharap ada di warung minyak itu secara manusia jasmani. Artinya kamu berkata kepada seorang hamba yang terkenal itu, padahal dia sendiri tidak memiliki minyak. Bagaimana engkau membeli minyak kepada dia? Dia sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi dan bagaimana engkau bisa mempercayainya. Artinya berbeda dengan ya gadis bodoh dan gadis yang bijaksana, nabi asli dan nabi yang palsu. Itu semua sudah terjadi. Jadi di antara umat manusia di dunia ini ada dua posisi. Artinya semangat setiap saat mengatakan firman Tuhan, tapi tidak menjadi pelaku. Sementara semangat dalam menghafal firman Tuhan dan belajar menjadi pelaku. Itulah yang dikatakan seperti gadis bodoh. Diteruskan, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Artinya Bapak Ibu, secara manusia jasmani ini diumpamakan. Nah, secara rohani, saat ini sebenarnya kita ini sudah sedang dalam perjalanan menuju ruangan yang dia maksud itu, perjamuan kawin itu. Namun, yang kelima tadi, mereka sudah sibuk untuk membeli ke warung minyak pelitanya. Nah, yang artinya saat ini banyak juga anak-anak Tuhan yang masih tertidur rohnya karena percaya mengandalkan apa kata pendeta itu. Dia anggap pendeta itu bukan manusia seperti
kita ini. Dan dia mengandalkan bahwa ya pendeta itu yang pantas. Padahal bagi Tuhan itu tidak ada istilah pendeta. Kerajaan surga itu disembunyikan kepada orang-orang yang berkhidmat secara duniawi. Tapi dibuka kepada orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia, yang tidak berkhidmat secara dunia. Ya memang begitu. Dan lupa akan kebenaran firman Tuhan itu bahwa sudah diingatkan sebenarnya. Karena tidak ada minyak. Dan saat ini kita diingatkan bahwa di kemudian hari, suatu saat akan nanti pintu perjamuan ini ditutup. Bagaimana dengan kita yang saat ini juga sedang menuju untuk masuk ke ruang perjamuan kawin itu. Dan sebagian juga sedang membeli ke warung. Jadi kita harus saling menguatkan. Jangan sampai kita seperti gadis yang 5 tadi membeli ke warung. Artinya kita saling menguatkan karena kita akan menuju ke ruang perjamuan kawin. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami. Nah, kalau kita berbicara tentang hal ini secara rohani, Bapak Ibu, kita saat ini sudah ada di dalam perlindungan Tuhan. Tapi secara jasmani ini masih diproses, Bapak Ibu. Itu yang aku maksud. Jangan sampai jasmani ini dipengaruhi oleh gadis yang kelima tadi untuk mengajak kita untuk membeli lebih banyak lagi ke toko. Jadi secara roh kita sudah ada di dalam ruangan tersebut. Pembentengan, pemeliharaan Tuhan. Dari mana kita tahu? Artinya kalau kita baca di ayat yang berikutnya. Tetapi ia menjawab. Ya mohon maaf, ayat yang ke-11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain. Itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Nah di sini Bapak Ibu, secara rohani, saat ini kita sudah ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan sudah ditutup pintunya. Dari mana kita tahu secara rohani? Dari yang terjadi di muka bumi ini saat ini. Sehingga kita hanya melihat segala sesuatu yang terjadi. Sedangkan yang lain, ada yang habis kata-kata untuk berteriak-teriak. Tuhan, Tuhan, tolong saya, tolong kami. Di mana Tuhan? Saya percaya Tuhan menolong saya. Padahal yang dia katakan itu tidak pernah terjadi. Malah dia itu semakin hanyut kalau ibarat sedang banjir. Karena ada di luar pintu. Sedangkan kita Bapak Ibu hanya menonton. Nah, namun secara roh, secara jasmani ini masih ibarat dalam perjalanan menyongsong. Masih kita diuji secara manusia jasmani. Nah, makanya Bapak Ibu kita diingatkan di ayat yang ke-13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, kita lagi dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Artinya kita yang sudah menjadi pelaku firman, tergolong dalam gadis yang 5 orang yang bijaksana. Kita harus berjaga-jaga lagi. Sebab kita tidak tahu hari maupun akan saatnya. Jangan sampai kita percaya kepada nanti orang yang mengatakan seperti yang tergolong dalam kelima gadis bodoh. Berkata saya ini sudah keluar masuk surga. Padahal dia sendiri mengandalkan logika. Sehingga akhirnya dia berkata, oh ini bukan lagi saatnya. Ini hanya bencana biasa. Dan untuk memperbaiki lebih canggih lagi dan lebih baik lagi dunia ini sebenarnya. Ini lagi bukan dari Tuhan dan ini lagi ya semua tidak benar. Nah, jangan sampai kita ikut hanyut dengan pengejaran seperti begitu. Karena kita sudah diingatkan. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari pun akan saatnya. Kalau kita memperhatikan ayat yang ke-12 tadi, artinya kita saat ini sudah ada di dalam ruangan pembentengan perlindungan Tuhan. Apapun yang akan terjadi,
selagi tubuh jasmani ini tidak akan mengikuti perkataan gadis, 5 gadis bodoh ini, kita hanya melihat kita sudah ada di dalam pembentengan pemeliharaan Tuhan. Apapun, baik yang terlihat sekalipun yang tidak terlihat, kuasa-kuasa si jahat tidak bisa menyentuh kita, karena kita sudah ada di dalam ruangan atau altar kudusnya Tuhan. Sedangkan yang tadi, yang baru percaya, baru bertobat, baru sadar, tapi sudah terlambat. Artinya apa yang dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Jadi itu gambaran dari saat ini yang sedang terjadi. Kalau kita berteriak, ada yang berteriak kepada Tuhan, dan seakan-akan Tuhan itu merasa jauh, semakin jauh, dan seakan-akan Tuhan itu tidak mendengarkan apa permohonannya. Berarti itu yang dikatakan sudah ada di luar ruangan, di pelataran luar, yang diinjak-injak oleh bangsa lain, dan akan mengalami segala macam yang akan terjadi di dunia ini, bencana alam, penyakit. Kalau bertahan sampai kesudahan, selamat, dan kalau tidak, ya memang itu pilihan alam. Jadi itu tergantung pada pilihan masing-masing. Dan dari kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita simpulkan, kita saat ini secara rohani sudah ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan 1 tahun belakangan ini kita bersyukur karena Tuhan selalu memelihara kita sampai saat ini, sehingga Dia memilih kita sebagai mempelai-mempelai yang berada di ruang perjamuan kawin. Dan di tahun ke depan, mari kita bersama-sama meminta lagi kekuatan dari Roh Kudus, menambah minyak kita ke dalam buli-buli, ke dalam hati kita, supaya kita tetap dalam ruangan perjamuan kawin tersebut, di dalam perlindungan Tuhan. Jangan sampai kita merasa sombong dan sudah merasa benar dan sudah merasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Artinya itu berasal dari si jahat. Jadi kita diingatkan Bapak Ibu, begitu kita nanti sampai di tahun baru, pasti kita lebih baik, lebih baru lagi, dan lebih kuat lagi dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan segala firman Tuhan dari tahun yang sebelumnya. Dan saya ingatkan kepada kita, kita sendiri itu yang menentukan kita masing-masing pribadi, bukan orang lain. Dan saat ini kita sudah ada di dalam ruang perjamuan kami itu secara rohani. Dan saat ini orang-orang yang tidak percaya tidak bisa membedakan bagaimana alam roh dan alam nyata. Artinya buktinya secara alam nyata bahwa kita sudah ada secara alam roh dalam perlindungan Tuhan. Artinya di dunia nyata ini, apapun yang akan terjadi di sekeliling kita, kita hanya menonton. Sedangkan yang berteriak di luar sana, Tuhan, Tuhan, sama sekali sudah seperti sudah ada lagi harapan. Seperti Tuhan itu semakin jauh. Jadi kita diingatkan saat ini Bapak Ibu, kita mempertahankan terus supaya kita selalu ada di dalam ruangan perjamuan kawin tersebut. Dan kita harus kuat, saling menguatkan. Masih ada secara jasmani ini, tubuh jasmani ini masih juga diproses, ibarat di tengah jalan menyongsong. Hanya secara roh, ya sudah ada di dalam pembentengan Tuhan. Namun secara roh, artinya kita berbicara kerajaan 1000 tahun damai. Secara dunia nyata, itu ya kita bisa buktikan bagaimana gambaran-gambaran kerajaan 1000 tahun damai itu. Ya, itu Bapak Ibu yang aku katakan tadi. Berarti kita sepertinya tidak lagi khawatir akan apa yang terjadi di muka bumi ini. Walaupun ada di berita ini, ada badai api misalnya, angin, gunung meletus dan lain-lain. Kita tidak akan khawatir lagi. Sementara yang ada di luar pintu atau di luar ruangan itu khawatir setiap napas, setiap langkah. Sehingga dia tidak tahu apa harus yang dilakukan. Terjadi seperti yang dikatakan, banyak nanti orang yang mencari untuk bagaimana cara dia itu mati. Tapi tidak mati-mati. Jadi
Malah dia semakin menghujat Tuhan karena dia meminta-minta berseteria kepada Tuhan dan Tuhan tidak mendengar, sehingga dia akhirnya ya menghujat Tuhan. Di mana kamu itu Tuhan? Saya ini melakukan mujizat dalam namamu, menyembuhkan semua penyakit hanya dalam namamu satu kata. Tapi saat ini itu akan terjadi. Kita bisa lihat. Itulah gambaran bahwa kita ini secara alam roh kita sudah ada di dalam altar kudusnya Tuhan. Sedangkan yang bisa tahu bahwa kita sudah ada di dalam altar kudusnya Tuhan, artinya di sekeliling kita saat ini, apapun bencana, tidak pernah akan menyentuh kita. Dan walaupun kota itu dihancurkan dengan macam bencana, kita sudah keluar. Sedangkan yang lain tidak percaya. Nah, itulah perbedaannya. Nah, namun masih kita memperjuangkannya, Bapak Ibu. Kita masih belum katakan ya finish. Artinya kita diingatkan di ayat yang ke-13 ini. Karena itu. Bukan hanya dikatakan di sini, ya terserah kamu. Berarti karena itu artinya kita yang sudah masuk di dalam ruangan perjamuan kawin ini diingatkan. Karena itu berjaga-jaga. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat. Sedangkan yang ada di luar tadi, kata-kata ini berjaga-jaga kalau tidak dikatakan kepada mereka. Karena mereka sudah ada di luar. Bagaimana dikatakan berjaga-jaga? Dikatakan berjaga-jaga itu artinya supaya jangan sampai dikeluarkan dari ruangan tersebut. Itu gambarannya. Kalau aku lebih dekatkan lagi secara rohani. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saya hanya manusia yang berdosa dan terbatas kemampuan saya. Dan biarlah pimpinan, tuntutan dan penjelasan Roh Kudus yang akan berbicara di dalam hati kita setiap anak-anak Tuhan yang ada di Zoom dan yang ada di live streaming YouTube kami di luar sana, dan memberi kita kekuatan untuk belajar menjadi pelaku firman-Nya dan menjadi tergolong dalam gadis bijaksana yang sudah ada di dalam ruangan perjamuan kawin anak domba. Demikian firman Tuhan, dan biarlah segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Demikian firman Tuhan, dan saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Dan mari kita bersatu hati semua di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas anugerah-Mu kepada kami setiap anak-anak-Mu. Engkau berbicara kepada kami lewat kebenaran firman. Engkau mengingatkan kami bahwa supaya kami senantiasa berdoa dan berjaga-jaga dalam memperjuangkan iman di tengah-tengah dunia ini. Walaupun kami saat ini semua anak-anak-Mu yang setia taat menjadi pelaku firman sudah ada di dalam perlindungan, namun Engkau memperingatkan kami bahwa secara tubuh jasmani kami ini masih diproses terus. Ini kami Tuhan Yesus dari kebenaran firman. Kami yang seharusnya mengerti bahwa kami tidak layak hanya karena Engkau berbelas kasihan kepada kami, anak-anak-Mu sampai saat ini, sehingga kami masing-masing pribadi ada di dalam ruang perjamuan kawin itu tersebut. Tuhan Yesus, terima kasih. Bimbinglah kami, tuntunlah kami di kemudian hari. Apa yang harus kami lakukan sehingga kami kuat, sehingga kami bisa sampai kesudahannya. Dari kebenaran firman-Mu ini, Tuhan Yesus, jadikanlah kami sebagai pembaca, penghafal, pengatakan, dan benar menjadi pelaku sesuai dengan yang Engkau kehendaki dan sesuai dengan kemampuan kami. Kami tidak bisa melakukannya kami sendiri. Kami mohon urapan dari Roh-Mu yang kudus masuklah di dalam hati kami masing-masing, dan ajarilah kami, bentuklah kami sesuai dengan kehendak. Kami siap sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Saat ini terjadi di muka bumi ini
secara manusia jasmani, di luar pikiran dan akal logika kami. Dan karena ini sudah bagian dari kebenapan firman, akan terjadi ketujuh malapetaka dan pencurahan ketujuh cawan murkamu di tengah dunia ini. Dan akan terjadi semua yang apapun yang tidak pernah terjadi sejak awal dunia ini diciptakan sampai saat ini. Akan terjadi segala yang membuat kami ini ketakutan secara manusia jasmani. Kami yang ada di ruang altar, yang ada di dalam ruangan perkawinan itu, Tuhan Yesus, saat ini kami tidak pernah akan takut dan gentar menghadapi apa yang terjadi di bumi ini. Karena Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Karena kami ada dalam perlindungan dan pembentengan-Mu dan pemeliharaan. Ini kami, Tuhan Yesus, bimbinglah kami, kuatkanlah kami, sehingga kami bisa benar-benar mempelai-Mu yang berkenan di hadapan-Mu di kemudian hari. Dan segala yang terjadi saat ini, Engkau mengetahui segala anak-anak-Mu yang ada di pasukan. Dan di live stream itu kami dan anak-anak-Mu di belahan dunia ini. Yang setia taat Tuhan Yesus, lindungilah mereka. Bentengilah mereka dari segala bencana, cawan murka, rencana-rencana si jahat yang menghanyutkan, menenggelamkan anak-anak-Mu dengan tawaran-tawaran dunia dan sistem dunia ini, Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan Yesus, bentengi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus di mana saja mereka berada. Engkau tiang api di malam hari untuk membentengi mereka dan tiang awan di siang hari. Dan apapun yang akan terjadi di muka bumi ini, Engkau yang bersama-sama dengan mereka, Tuhan Yesus, nyatakanlah kuasa-Mu. Di kota-kota mereka, di rumah-rumah mereka, di perjalanan mereka, di tempat kerja mereka, di mana saja mereka berada, Tuhan Yesus. Nyatakanlah kuasa-Mu bahwa anak-anak-Mu saat ini yang menjadi milik kepunyaan tidak akan menimpa apapun yang akan terjadi. Hanya mereka melihat dan menonton Tuhan Yesus Kristus atas kuasa-Mu di setiap anak-anak akan terjadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang punya kuasa di surga dan di bumi, akan diterima oleh setiap anak-anak-Mu yang setia taat kepada Engkau. Sebentar lagi kami akan menutup ibadah kami. Dan kami akan masuk ke seksi kesaksian. Kami mohon perlindungan bersama-sama dengan kami. Pimpin kami sehingga apa yang akan kami saksikan bisa mengubah hati kami masing-masing pribadi yang ada di Zoom dan penonton di luar sana. Sehingga kami bisa mencari kebenaran dan bukan mencari pembenaran. Satu tahun lamanya, Tuhan Yesus, Engkau telah menolong kami, mencukupkan segala apa kebutuhan kami secara jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan Yesus atas belas kasihan-Mu dan anugerah-Mu, penyertaan-Mu kepada kami, manusia yang tidak pantas dan layak ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi, besok lusa kami akan memasuki tahun yang baru. Tahun yang secara manusia jasmani sangat mengacaukan, sangat menakutkan bagi kami manusia jasmani. Dan kami anak-anak-Mu tidak akan pernah membuat tahun itu yang membuat kami gentar. Tahun itu menjadi tahun yang sangat sukacita dan damai bagi semua anak-anak-Mu. Peliharalah kami Tuhan Yesus, kami tidak akan takut karena Engkau selalu bersama-sama dengan kami sesuai dengan janji-Mu telah Engkau ingatkan bahwa menyertai kami sampai ke jalan dan kebenaran firman meneguhkan kami walaupun 1000 rebah di sisi kanan dan 10.000 di sisi, kami tidak akan ditimpa. Hanya kami melihat dan menonton apa yang terjadi di luar ruangan perjamuan tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini semua kami bersyukur atas belas kasih-Mu dan anugerah-Mu kepada kami yang tidak terputus-putus, yang sangat dalam dan sangat besar dan sangat dahsyat setiap nafas dan langkah kami Tuhan Yesus. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah Engkau yang menyempurnakan kepada Bapa yang di surga. Dengan doa yang telah Engkau ajarkan kami masing-masing anak-anak-Mu, mari bersama-sama Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukup. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Siapkanlah hati Bapak Ibu, dan terimalah berkat rohani dan berkat jasmani dari Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa Yahweh, Bapa Yesus, Hamasya Ilah, yang ada di tempat yang maha tinggi, di tempat yang maha kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang akan berperang melawan semua musuh-musuh, dan engkau hanya tinggal diam dan menonton di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Salam bagi kita semua. Selamat malam, ibadah selesai dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya, amin. Dan sebenarnya ya, tanpa saya beritahu, sebenarnya kita satu persatu anak-anak Tuhan ya. Kalau dari sebelum-sebelumnya kita sudah mengetahuinya, pasti semua yang akan terjadi kita selalu diberitahu dengan caranya Tuhan sendiri. Jadi kita tidak perlu khawatir sebenarnya, karena kita sudah tahu. Namun saya hanya mengingatkan bahwa di kemudian hari ini lebih parah lagi kejadian yang terjadi di muka bumi ini. Dunia ini akan lebih parah lagi dari yang sudah sebelum-sebelumnya ini. Kalau tahun ini, akhir tahun ini kita berkata, oh ini parah-parah. Bahkan di tahun ke depan ini lebih banyak, lebih parahnya lagi daripada itu, Bapak Ibu. Ini hanya awal saja, permulaan saja. Namun kita anak-anak Tuhan diingatkan, seperti kebenaran firman Tuhan, bahwa kita berdoa berjaga-jaga senantiasa, karena kita tidak tahu saatnya dan kapan waktunya. Ya, artinya itu belas kasihan Tuhan. Jadi sekalipun apapun yang ada terjadi di muka bumi ini, kita selalu mengandalkan Tuhan, dan kita tidak pernah takut dan gentar. Nanti akan diperhadapkan dengan pemerintah akan dikejar, bahkan dicap sebagai melanggar hukum, karena akan diberlakukan segala sesuatu yang diinginkan oleh si jahat ini yang memakai manusia-manusia. Dan menurut mereka itu sedang menyelamatkan kita untuk membawa ke jalan Tuhan. Dan menurut kita, karena sudah ada perbedaan antara gadis bodoh dan gadis bijaksana, ya kita mengandalkan iman, kita mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Mereka mengandalkan firman Tuhan itu hanya sebagai dikatakan mengandalkan logika, sehingga kita saling menyelamatkan. Kita berkata juga, ya kami yang menyelamatkan, kami kasihan. Dan mereka mengatakan, nah kami ini juga ya lebih menyelamatkan saudariku lagi. Nah, makanya aku katakan itu banyak nanti ya yang akan memakai ya apa yang ada di dunia ini melalui tawaran-tawaran kenikmati. Dengan cara ini ya mungkin kita ada hadiah-hadiah yang bisa diberikan supaya kita itu ditawan. Mungkin menerima dan mengikuti sistemnya, berarti kita diberi segala sesuatu. Dan itu tergantung macam-macam pribadi. Kalau mau kita menerima tawaran itu, pasti ada syaratnya. Harus sesuatu yang diterima. Dan itu tidak hanya berlaku ke satu orang, dua orang. Yang paling dicari ini adalah yang belum pernah, mungkin belum pernah menerimanya. Dan kita tidak perlu takut, Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, kita tidak perlu takut, karena ada perlindungan Tuhan. Sekalipun ada di depan kita, ada cara Tuhan untuk membela kita. Namun tergantung kita sendiri, apakah kita itu kuat, masih mengandalkan logika. Kalau logika masih ada, itu yang menghambat kuasa Tuhan itu dinyatakan di dalam diri kita. Nah, inilah susahnya, Bapak Ibu ya. Kita berkata ya, saya sudah memisahkan diri dari keinginan daging dan keterikatan dengan mungkin keluarga, anak, dan lain-lain. Padahal hanya kita itu seenaknya saja berbicara seperti itu. Padahal hati kita bukan seperti itu. Nah, ketika kita melakukan itu lagi bukan hanya menjadi hambatan dari kuasa roh Tuhan itu masuk di dalam diri kita. Bahkan kita itu sedang menyerang Tuhan
dan tidak menerima kebenaran itu. Karena kita berkata A, dalam hati kita melakukan B. Nah, jangan nanti lagi aku ingatkan kita berkata, kenapa saya ini? Ya tidak, aku mengikuti ibadah, aku melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan apa sebenarnya? Kalau bisa dibukakan bagaimana kita itu sudah tahu. Ketika kita mengatakan A di mulut, B di hati, apalagi kalau Z, ini ya sudah kita lebih berperang lagi. Kita lagi saling berantem. Karena berbeda. Nah, itu yang harus kita ubah di tahun 2000. Lama kita tinggalkan. Nanti besok kita tinggalkan itu. Kita mimpi, kita minta bimbingan dari Roh Kudus untuk menguatkan kita untuk meninggalkan ikut hanyut seperti kita melewati tahun lama, dan semua kesimpulan-kesimpulan itu yang masih keterikatan-keterikatan itu bisa hanyut tenggelam di tahun 2025. Tapi kita memperbaharunya kembali seperti dikatakan firman Tuhan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, itu tergantung kita sendiri, Bapak. Karena di kemudian hari ini akan kita semua diseleksi dengan seperti itu, dengan bencana alam. Bahkan ya pribadi akan diseleksi. Nah, yang bisa melepaskan kita ya sama seperti kebenaran firman Tuhan. Artinya kita masing-masing pribadi. Walaupun gadis-gadis tadi mereka bersama-sama satu rumah, mereka saling menguatkan, mereka saling mengatakan firman Tuhan. Namun ketika ada yang dikatakan mempelai pria tadi, artinya ada yang tidak punya minyak dan ada yang punya minyak. Yang begitu pula kita ini, walaupun kita sama-sama mengatakan firman Tuhan dan walaupun kita ini sama-sama giat bersaksi, tapi ketika kita tidak belajar menjadi pelaku, bukan dalam arti diharuskan menjadi pelaku itu, hanya yang Tuhan inginkan itu yang kita bisa mampu. Tuhan sudah tahu apa ya bisa kita mampu, namun kita ini menganggap ini tidak mampu. Nah, sementara kalau ada cita-cita kita, sekalipun itu taruhannya nyawa, habis uang, habis tenaga, dan lain-lain, kita bisa sanggup. Nah, itu kalau kita bandingkan, itu yang menguatkan kita. Kenapa? Berarti inilah yang dikatakan dengan, ya, apa ya, buah-buah kedagingan. Nah, supaya semua buah-buah kedagingan itu, kenikmatan dunia itu, dan semua kebohongan berbeda A di mulut, B di hati, itu kita tinggalkan di tahun 2025 ini besok. Kita menangis, bukan menangis karena mungkin kita teringat dengan siapa yang sudah berjauhan kepada kita. Itu wajar kita melakukan seperti itu, kita sedih. Tapi yang utama adalah kita sedih dengan dosa kita yang tidak pantas. Seharusnya sampai saat ini Tuhan masih memberi kita nafas supaya kita bertobat dan supaya kita mengenal kebenaran firman-Nya itu. Jangan sampai kita seperti orang-orang di luar sana. Nanti dianggap seperti ini tahun lama dan menyongsong tahun baru menjadi sebuah kebahagiaan secara tubuh jasmaninya ini, memuaskan nafsunya secara manusia jasmani. Misalnya dia makan minum sampai puas dan akhirnya untuk berdoa itu sudah tidak lagi, apalagi meminta syukur kepada Tuhan sudah tidak ada lagi, karena menurutnya itu sudah tepat, yang dilakukan itu sudah tepat, yang penting ya ini sudah tepat. Nah, itu tergolong dalam kelima gadis bodoh. Nah, kita diingatkan supaya kita ini ya besok ya pasti kita tahu bahwa apa yang seharusnya kita lakukan. Artinya kita harus menangis di hadapan Tuhan, bukan menangis karena mungkin sesama kita, sahabat kita yang sudah kita tinggalkan. Tapi bukan dalam arti kita tidak mengingat, tapi itu bukan yang terdepan. Jadi mungkin kita nomor dua kan, artinya sesuai kebenaran firman Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah. Berarti itu yang kita umpamakan hubungan kita dulu dengan Tuhan. Apakah sudah saya pernah melakukan ini? Saya giat melakukan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segala-galanya. Padahal saya sendiri satu pun
dari segala itu belum saya melakukan, tapi saya beberapa mengatakan segala-segala itu, segala kekuatan, segala jiwa, segala roh saya lakukan. Nah, saya belum pernah Tuhan, berarti itu saya sudah mungkin itu berbeda, secara roh kita sudah lagi berbeda. Nah, kita diingatkan supaya kita di kemudian hari, ya saat ini beruntung kita akhirnya kita diingatkan di akhir tahun, berarti besok kita sudah tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Mungkin mulai jam-jam siang, mulai pagi, apakah siang, sore, siang, ya berarti kita mengoreksi semua apa yang kita lakukan dalam setahun ini. Kita meminta pengampunan kepada Tuhan dan meminta Roh Kudus untuk menguatkan kita untuk menguburkan ya sifat-sifat yang tidak sesuai dengan kehendak itu dan menjadi kita siap untuk dibentuk di tahun kemudian harinya. Dan kalau ada masih tersisa dendam tersimpan, ya mungkin kita benar-benar bereskan. Namun kalau kita tidak bisa bereskan, jangan sampai kita menipu hati kita sendiri dengan perkataan kita. Akhirnya kita menipu hati kita sendiri. Akhirnya nanti bukan semakin kita masuk ke tahun baru, malah kita mundur ke tahun lama 23 tadi yang sebelumnya. Karena kalau ada seperti itu kita mengaku A di mulut dan C di hati atau D, itu sangat berbahaya. Jadi lebih baik kita tidak mengaku kalau memang kita masih menyimpan dalam hati, tapi yang kita lakukan meminta kekuatan untuk Roh Kudus supaya di suatu saat kalau benar-benar nanti ya bisa saya lepaskan seperti yang aku katakan lewat perkataan, berarti itu yang ada di dalam hati saya bahwa saya sudah benar-benar melepaskannya. Dan terutama ini yang terjadi, ikatan antara keluarga, itu yang susah. Itu yang susah terlupakan Bapak Ibu. Secara jasmani dia melakukannya, tapi secara rohani hatinya masih terikat. Nah, inilah masalahnya, karena di situ seperti itu ya. Memang ya, secara jasmani dia berani. Mungkin karena perbedaan pendapat, karena mungkin disuruh mengungsi tidak setuju ya. Ada perbedaan roh dan pendapat, berarti dia berani. Dia meninggalkan rumah. Padahal hatinya tidak seperti yang terjadi di secara jasmani itu. Artinya hatinya tetap terikat. Nah, ini secara roh dan jasmani. Nah, ini masalahnya yang sangat susah dihadapi saat ini. Dan kalau saya katakan ya, seperti yang kemarin itu saya katakan, ini masih rahasiakan bahwa kan Tuhan Yesus sudah berkata kan, ya satu orang bertobat, ya satu keluarga diselamatkan. Namun itu saya tidak bisa bukakan apa seharusnya kebenaran firman Tuhan itu. Apakah hanya berlaku kepada seseorang yang berbeda, mungkin misalnya secara manusia ini berbeda kepercayaan dan dia pindah ke sini atau bagaimana. Tapi itulah rahasia. Jadi mungkin ya yang menanggapi secara jasmani ya mungkin tidak tersambung, tapi kalau secara rohani apa kebenaran firman Tuhan itu sebenarnya. Jadi itu masih disembunyikan karena itu masih rahasia dari proses pengujian di ya di tengah-tengah dunia inilah kepada kita yang sedang memperjuangkan ini. Dan banyak lagi yang masih disembunyikan rahasia apa sebenarnya arti dari kebenaran firman Tuhan itu. Memang banyak kita semua mengetahui dan bisa memahami secara jasmani dan bisa memahami secara logika. Oh, ini kebenaran firman Tuhan itu berarti semua ini seperti ini. Padahal bukan seperti itu yang seharusnya ada. Nah, itu tentang keterikatan Bapak Ibu antara sesama atau satu keluarga ya, antara ayah, istri, dan anak-anak. Dan yang kedua, saat ini kan sedang si jahat itu lebih kuat untuk melawan anak-anak Tuhan dan merebut anak-anak Tuhan itu kalau tidak berjaga-jaga. Kan saat ini kita sedang berperang. Dan ini si jahat ini lebih parah lagi untuk menjatuhkan anak Tuhan. Yang saya lihat di situ Bapak Ibu, ini saya ingatkan lagi bahwa saya sering si jahat itu dia memakai seorang, dia menggoda untuk menjatuhkan saya sendiri, dia menggoda untuk menjatuhkan saya sendiri, namun gagal.
Dan tubuh yang dia pakai, si jahat itu dia pakai seorang anak Tuhan yang bersaksi, tapi bukan dalam ketika pasukan, tapi di luar sana. Tapi wadahnya ya tidak saya kenal secara berhadapan muka, tapi secara udara, secara internet ya dia, saya tahu wajahnya itu siapa. Dia pakai itu, dia ya menggoda anak-anak Tuhan. Dan kalau mungkin ya dikatakan mungkin kita ini ya mungkin digodanya, kalau kita perbandingkan dengan kita sendiri ya, siapa kita ini kan. Apalagi kita ini kalau digoda mungkin sebentar-sebentar ya sudah jatuh. Dan terutama dalam roh perzinahan ini. Saya ingatkan lagi, ini perzinahan. Roh perzinahan akan digoda, akan jatuh. Banyak ada yang jatuh nanti Bapak Ibu. Makanya kita ini ya harus hati-hati. Ini roh perzinahan bukan lagi hanya kemarin, tapi roh perzinahan secara tubuh jasmani. Bukan lagi dikatakan roh perzinahan itu seperti mungkin ya kita mengandalkan uang daripada Tuhan, berarti itu seakan-akan perzinahan di hadapan Tuhan. Bukan, tapi ini tertuju kepada ya langsung seperti itu akan jatuh ke dalam dosa perselingkuhan, perzinahan. Itu yang lebih, salah satu dia kuasai senjata yang ampuh, yang dirasa itu tidak berbahaya, karena ujungnya kenikmatan menurut anak-anak Tuhan yang sudah beriman, ya memang kenikmatan menurutnya. Jadi dia tidak pakai dengan cara yang kita sudah tahu. Mungkin sistem ini akan diberlakukan, kita sudah tahu sebelumnya. Dan itu merasa ya kita bisa berhati-hati. Tapi ini ya ya saya tidak tahu lah. Mungkin kita merasa ini bahaya ya, dan merasa nikmat secara manusia jasmani. Jadi itu dia pakai. Makanya saya ingatkan ya, jangan terjadi seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya. Anak-anak Tuhan yang dipakai dan tanpa terasa ya jatuh, karena jatuh ke dalam dosa perzinahan di luar sana, bukan dalam yang peti ya, mungkin di luar sana ya itu terjadi. Jadi kalau anak-anak Tuhan yang dipakai saja, kalau kita bandingkan tingkatan murid-murid Tuhan Yesus atau mungkin di bawah itu, apalagi kita ini yang hanya tidak ada mungkin ya hanya sebatas percaya-percaya saja, mungkin sebentar saja bisa dijatuhkan olehnya, Bapak Ibu. Nah, itu yang aku ingatkan di kemudian hari. Artinya roh perzinahan, dan itu akan lebih parah lagi. Itu yang akan menghanyutkan anak-anak Tuhan. Dan saya yakin kita yang sudah ada di dalam ruang perjamuan itu tidak akan itu terjadi secara rohani dan secara jasmani, saya yakin. Dan itu yang akan terjadi, bencana alam, kehancuran dunia ini, kita tidak perlu takut lagi. Kita hanya melihat, menyaksikan apabila kita selalu memelihara minyak kita, minyak pelita kita di hadapan Tuhan. Kalau tidak, ya saya tidak bisa mengatakan seperti itu. Karena itu penentuannya, pelita itu bisa nyala ketika minyaknya ya tidak terkuras habis. Nah, itu tergantung pribadi kita masing-masing. Dan satu lagi saya katakan, anak-anak Tuhan yang sudah mungkin banyak ya yang mengecil saya, mungkin mereka bertanya tentang ya mereka mau mengungsi ke suatu tempat, dan mungkin saya tidak bisa balas ke satu persatu. Mungkin saya di sini saya konfirmasikan. Mungkin kalau saudariku mengatakan saya ke suatu tempat di sini, ya silakan. Tuhan Yesus selalu menyertai. Dan di tempat yang saudariku ada selagi saudariku selalu senantiasa setia taat, berarti tidak terkena apapun. Namun ketika saudariku di tempat atau di lingkungan tersebut
ditolak di suatu saat, kebenaran firman Tuhan berarti keluar dari sana lagi dan ibaskan kakimu di kota itu dan lari ke kota yang lain. Yang perlu dicatat di sini artinya jangan berpindah-pindah. Hari ini dikatakan ya saya ke sini dan besok dan ke sini ke sini ke sini. Akhirnya ya ikuti apa kata hati yang pertama muncul. Tadi yang percaya pertama muncul. Kadang saya berkata saya ke kota A, saya ke gunung A. Padahal setengah jam kemudian aku berkata, oh ini ke kota B. 1 jam kemudian ke kota C. Akhirnya 1 jam kemudian ke kota D. Nah, jadi yang seharusnya diikuti itu adalah yang pertama itu ke kota A. Ke kota D itu ya, itu uh, bisa dikatakan itu lagi bukan dari uh, mungkin keinginan kita. Jadi makanya kalau ada yang bertanya ke sini, ke sini, ke sini, berarti saya tidak bisa memberikan jawaban. Berarti ini seakan-akan ya bukan dengan seakan-akan secara terpaksa sehingga dia berubah pikiran bahwa oh ini lebih baik dari yang ini, lebih baik dari yang ini, tapi ini ya mungkin ada senang-senangnya dari yang ini, tapi ya ini sajalah agak senang-senang, mungkin senang di sini bahagia ya. Jadi makanya ya itu terjadi. Jadi makanya ya saya saat ini berkata ya mungkin kalau ada yang saya belum balas chatnya dan aku langsung konfirmasikan di sini ya silakan. Selagi saudariku senantiasa terhubung dengan Tuhan, jangan pernah takut apa yang terjadi. Ada perlindungan Tuhan. Dan apabila saudariku ditolak, ya keluar dari kota itu. Jadi itu yang aku bisa beritahu. Dan mungkin kalau ada yang muncul nanti ya, dengan tiba-tiba yang perlu saya ingatkan dan saya kembali ingatkan kepada kita semua. Dan terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan atau menyinggung atau merasa tersakiti. Mohon dimaafkan saya manusia yang hina dan berdosa ini. Terima kasih banyak, saya kembalikan kepada host. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam ya kepada Bapak Surgawi, kepada mempelai dan ketiga pasukan ya. Baik itu yang sedang menonton di luar sana ya, yang di YouTube langsung ya. Yang terpenting untuk saat ini ya, itu ya jangan terikat dengan apapun ya. Apa yang kalian miliki itu jangan sampai kalian itu terikat. Jangan sampai membuat apa yang kalian punyai itu ya kalian banggakan, entah itu jabatan atau kedudukan atau mungkin gaji atau salary ya, atau bahkan ini apa namanya ya rumah yang mewah ataupun mobil atau istri ataupun anak ataupun suami ya. Jadi ya jangan sampai terikat semuanya ya, supaya kalian ketika nanti di proses alam itu kota kalian ya kalian tidak akan menangis ya, tidak akan stres atau depresi. Kalau tidak terikat kan lebih enak ya, jadi mau melakukan apapun itu tidak mengganjal, hati kalian tidak akan terasa terganjal karena ada sesuatu hal terjadi di kota kalian. Kan tidak ada yang tahu ya, tiba-tiba saja itu terjadi, entah itu gempa bumi, entah itu banjir bandang, entah itu likuifaksi, tanah longsor, ya tiba-tiba saja terjadi. Bahkan ya tidak bisa diduga oleh BMKG ya. Tanpa disadari ya, entah itu pagi, siang, sore, ataupun malam, itu tiba-tiba saja terjadi. Jadi ya, itu kehendak bebas masing-masing ya, mau berjaga-jaga atau tidak itu sudah kehendak bebas masing-masing. Yang mau masih menyalakan pelitanya ya dia akan berjaga-jaga, dia akan
memperbaiki hidupnya, memperbaiki hatinya. Tapi bagi mereka yang tidak percaya hanyalah itu bencana biasa atau bukan murka Tuhan, ya mereka tidak akan berjaga-jaga. Mereka akan lebih mengandalkan logika mereka, sampai bahkan belum sampai mengetahui Tuhan Yesus sudah datang kedua kalinya pun mereka tidak percaya, tidak mengetahui, karena ya masih berputar-putar oleh logika mereka seperti itu. Ya memang itu kan semuanya kehendak bebas ya, tidak ada yang memaksa. Yang dari panggilan hati itu kan karena dia itu memiliki kerendahan hati, bukan karena dia itu pintar, punya status pendidikan yang tinggi. Itu kan tidak menjamin ya bahwa dia bisa mengetahui kedatangan Tuhan Yesus. Itu kan tidak menjamin semuanya itu, apalagi kalau ahli-ahli kitab, mana mampu mereka mencerna segala firman Tuhan yang sudah tertulis, bahkan yang sudah terjadi ya, seperti itu. Ya kembali lagi ke hati masing-masing ya. Ketika hati kalian itu menjaga kerendahan hati, menjaga bahwa selalu berdoa, selalu membaca firman, atau bahkan berpuasa, ya kalian akan mengetahuinya tanpa kalian itu sadari. Begitu saja terjadi ya sudah. Tapi kalau kalian itu berjaga-jaga ya, apapun yang terjadi ke depan ya kalian tidak akan takut, tidak akan khawatir. Lebih mengandalkan hati nurani kalian, lebih bersabar, lebih bisa mengontrol diri, mengontrol emosi. Kan jadi kalian lebih tahu ya zaman ini zaman apa. Tapi kalau orang yang mengandalkan logika, mengandalkan ego diri, mengandalkan emosi, ya nggak akan bisa mengetahui zaman ini zaman apa ya. Susah, buta mereka, merasa ini belum saatnya Tuhan itu tiba. Pikiran mereka seperti itu. Tapi juga ada yang sudah pada ketakutan, kok di mana-mana bencana, kok di mana-mana terjadi air bah. Padahal kan sudah tertulis semuanya. Kedatangan anak manusia itu ya tanda-tandanya ya air bah di mana-mana, banjir bandang di mana-mana. Itu kan sudah tertulis. Ya mau percaya atau tidak ya berarti kalian tinggal mencarinya di mana sekarang Tuhan Yesus itu berada. Kan sudah terjadi air bah di mana-mana. Kedatangan anak manusia itu ya di saat air bah di mana-mana. Jadi ya kalian cari sendiri di mana dia sekarang berada. Bukan kalian masih mengikuti tren dunia, mengikuti orang ke sana, mengikuti orang ke sini. Kan sama saja kalian ikut arus dunia, serupa dengan dunia. Harusnya kan kalian mencari, air bah di mana-mana itu harusnya aku sudah mengetahui Tuhanku itu ada di mana. Nah, seperti itu harusnya mencari di manakah Tuhanku itu berada. Kenapa kok aku belum sampai saat ini belum menemukannya? Berarti kan ada yang salah pada diri masing-masing manusia ya. Hati mereka berarti keliru. Kok bisa belum menemukan tuh bagaimana? Sedangkan tanda-tandanya sudah terjadi semuanya. Air bah di mana-mana itu kan sudah tanda. Semuanya kan bermain dengan simbol-simbol dengan tanda-tanda alam seperti itu. Belum lagi nanti misalnya bencana gempa bumi 8, ke atas, 10, ke atas. Masa ya masih menyangka-nyangka atau mereka-reka masih menunggu lagi Tuhan Yesus? Kan itu ya sebuah lelucon berarti ya. Berarti memang manusia itu tidak memiliki iman, tidak tahu dasar, tidak tahu tanda-tandanya. Tuhannya sendiri saja mereka masih meraba-raba, masih mencari-cari. Kan itu namanya ya lucu, konyol. Harusnya kan melalui mengetahui firman Tuhan itu kan tahu tanda-tandanya seperti apa, kedatangannya seperti apa, seperti pencurikah, atau dia itu mengenal domba-dombanya, mengenal mempelai-mempelainya, seperti itu. Kan semuanya sudah dijelaskan ya. Itu kan tergantung hati nurani masing-masing ya, apakah mau menerima atau tidak, seperti itu. Karena kan semuanya sudah terbuka, semuanya sudah dibukakan, disingkapkan semuanya. Itu berarti kan kembali lagi kepada hati masing-masing manusia. Kemanakah mereka harus mencari Tuhan?
Masa ya sudah ada tanda-tanda semacam itu masih saja tidak menyadarinya? Itu kan ya lucu, konyol. Harusnya kan berusaha mencarinya, di manakah Tuhanku itu berada. Masa ya Tuhanku masih di awan-awan, sedangkan bencana kesana kemari nggak ada habisnya, nggak ada henti-hentinya. Itu kan sudah tanda. Harusnya kan manusia itu mencari, di mana ya? Kok semakin hari, semakin berminggu-minggu, berbulan-bulan kok bencananya semakin hebat. Harusnya kan mencari ya dengan kerendahan hati, dengan berpuasa, seperti itu. Terus yang namanya bencana itu ya karena salah satunya ya ulah manusia itu sendiri. Ya keserakahan, ketidakadilan, tidak mau membagi-bagikan kepada rakyatnya. Seorang pemimpin atau seorang pejabat itu ya menimbun sendiri untuk korupsi, untuk keluarganya sendiri, untuk dirinya sendiri, seperti itu. Jadi rakyat ya dibiarkan menjadi hidup susah, hidup sengsara. Ya wajar kalau bencana itu terjadi di kota itu. Apalagi kalau kota itu ada LGBT, ada maksiat, ya akan cepat. Penyembahan patung, penyembahan berhala itu ya sama bencananya. Levelnya ya tinggi, seperti itu. Memang ya tanpa disadari ya. Tapi kalau manusia itu masih terlelap tidur atau tertawan ya sudah. Maka ya terjadi begitu saja. Dan ketika manusia itu tidak mau bertobat ya bencananya akan semakin dinaikkan levelnya. Sampai benar-benar logika mereka tuh hilang. Benar-benar semakin hilang, semakin tidak sadarkan diri bahwa aku ini sudah berada di dunia yang mana, sampai kebingungan seperti itu. Ya karena kan tidak tahu zaman ini zaman apa. Seperti itu. Jadi ya kembali lagi kepada kalian ya. Tetap menjaga hati kalian supaya kalian tidak jatuh. Supaya ketika kalian menjaga pelita, menjaga hati kalian itu ya, kalian jangan sampai terjatuh karena sangat licin. Ya belajarlah dari orang-orang yang sudah pada berjatuhan, berguguran satu persatu. Kan semuanya kan terlihat ya, oh ini kok nggak pernah muncul bersaksi lagi, oh ini kok tiba-tiba nongol, oh kok ini dulu sering bersaksi tiba-tiba hilang, tiba-tiba dari peredaran kok tidak ada kabarnya, kan itu sudah tanda ya bahwa dia ya mungkin kejatuhan. Seperti itu harusnya kan dia muncul ya, selalu muncul. Tapi kok ini kok tiba-tiba kok hilang dari peredaran, ada apakah gerangan, itu kan berarti ya salah satunya kejatuhan. Entah itu dia itu ya menyembah pohon, menyembah batu atau patung berhala, terus berzina, LGBT, atau malah menghujat Tuhan. Nah itu bakalan cepat jatuh. Tidak ada yang bisa dipercaya lagi apa yang dia katakan, apa yang kesaksian dia sampaikan. Seperti itu. Kembali lagi dari nol, jadi harus mengumpulkan lagi dari awal. Ya sangat susah, tidak gampang bangkit dari keterpurukan, itu kan sangat sangat susah ya, sangat, kalau manusia biasa katakan itu mustahil. Harus ada mujizat dari Tuhan. Seperti itu. Kedepannya itu kan bencananya kan lebih hebat ya. Gempa itu kedepannya tuh nggak cuma 8 atau 10, bisa lebih. 8-10 itu sudah ya standar gempanya itu sudah, besok itu ditetapkan ya 8-10 itu sudah standarnya, minimalnya maksudnya. Kedepannya lebih ke atasnya lagi, ada yang 15, 12, tapi BMKG itu hanya dituliskan ya 7 atau 8, padahal itu sebenarnya lebih, bisa sampai 15 magnitudo atau bahkan 20, karena dilihat dari korbannya itu sampai jutaan. Aku lihat itu jutaan ya, bukan lagi ratusan ribu atau puluhan ribu, tapi jutaan, bahkan puluhan juta. Karena
sepertiga umat dari manusia ini akan menghilang semuanya, sepertiganya. Jadi ya tersisa sangat sedikit. Kan celaka kedua ini kan banyak, ya dari darat, udara, air, semuanya berjalan. Kecelakaan di darat, kecelakaan di laut, kecelakaan di udara, semuanya jalan. Roh maut ini jalan. Roh si Abaddon ini, roh Apollyon ini jalan semuanya. Seperti itu. Sampai benar-benar terkuras. Kan yang sudah termeterai ini kan tidak boleh diganggu oleh malaikat maut ya. Seperti itu. Jadi ya yang sudah termeterai ya akan selamat. Kemanapun pergi misalnya minta perlindungan akan diberi tabung perlindungan seperti itu. Jadi ya kalian mau mengungsi dimanapun ya, itu ya tetapkanlah hatimu mau mengungsi di kota A, B atau C ya, ditetapkan hatimu. Hati kalian itu harus teguh, harus kokoh. Jadi tidak pindah-pindah ke kota lainnya lagi, ke sana ke sini ngapain? Ya satu pilihan saja, bukan bercabang-cabang habis dari kota A, kota B, kota C. Itu kan namanya pelin-pelan ya, kecuali kalau kalian itu pindah-pindah kota itu untuk mengukur tali sifat ya, itu kan beda persoalan. Tapi kalau kalian mengungsi ya sudah, di kota A ya di kota A, kota B kota B, kota C kota C, bukan langsung habis kota B ke C ke A atau dari C ke A ke B, bukan. Jadi ya mengungsi itu ya sekali saja, sesuai dengan hati nurani kalian yang kalian rasakan. Oh, aku sudah sreknya sudah sudah mantap itu ya mengungsi di daerah ini. Nah seperti itu sudah kalian tetapkan sendiri, bukan kalian habis dari kota B loncat ke kota C, loncat ke kota F, loncat ke kota mana, bukan. Tapi ya hati kalian sendiri. Kalau kalian pindah-pindah berarti kan hati kalian itu plin-plan ya. Dari mengungsi saja hati kalian sudah goyah, apalagi menuju kepada Tuhan akan semakin abu-abu, akan semakin 50-50 ya, tidak lebih dari 80% atau 90%, akan terbagi-bagi seperti itu. Begitu. Jadi ya kembali lagi ke hati kalian. Jadi kalau kalian itu menjaga pelita kalian, pelita kalian tetap menyala, hati kalian itu tetap berapi-api, ya kalian akan terus tetap bersaksi. Sekalipun itu hanya ya seminggu sekali atau seminggu 2 kali, paling tidak kan kalian itu muncul. Wah, aku itu sudah menjadi kepemilikannya Tuhan. Masa ya aku tidak muncul? Kan ya lucu ya, aneh ya. Terus orang taunya kalian itu punyanya Tuhan itu ya dari mana? Kalau kalian tidak pernah bersaksi. Kalau kalian sering bersaksi kan berarti ya kalian itu punyanya Tuhan. Dengan kesaksian kalian, dengan kalian membaca firman Tuhan, itu kan mengundang ya yang lainnya yang mungkin masih terlelap tidur, ya bangun, rohnya itu bisa terbangun dengan kesaksian kalian, dengan kalian membacakan firman, dengan kalian menyampaikan firman Tuhan. Itu kan bisa membukakan yang lainnya juga, jiwa-jiwa yang masih tertidur, masih terlelap tidur. Nah seperti itu ya yang bisa aku sampaikan ya. Nanti kalau aku panjang lebar bisa sampai subuh ya. Itu saja ya. Sekian dariku dan terima kasih.